Dana Desa 2021 untuk 401 desa di 21 kecamatan Kabupaten Pati dianggarkan sebesar 426 miliar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, Sudiono mengungkapkan pagu anggaran dana desa pada tahun 2021 mengalami penurunan daripada tahun 2020. Pagu dana desa tahun 2020 dianggarkan sebesar 430 miliar. Namun, setelah adanya refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19, dana desa tahun 2020 untuk Kabupaten Pati sebesar 426 miliar. Sudiono memaparkan ada 4 indikator untuk menentukan dana desa pada tahun 2021. Pertama, alokasi dasar yang bersumber pada jumlah penduduk. Kedua, alokasi afirmasi yakni berdasarkan desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Lalu, alokasi kinerja yang diberikan kepada desa yang mempunyai kinerja baik. Dan terakhir, alokasi formula yang berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa. Indikasi ini berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Pihak daerah tidak bisa mengotak-atik besaran anggaran dari APBN ini. Sudiono mengakui dana desa tahun 2021 banyak yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan alokasi dasar mengalami penurunan penghitungan yang sebelumnya 69% menjadi 65% dari keseluruhan. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Isu-isu yang ada di pemerintah Kabupaten Pati meliputi korupsi dana desa yang diperlihatkan dalam Tribun Jateng. Kemudian yang kedua adalah berita hoaks tentang COVID-19 yang beredar pada pesan di WA. Kemudian yang ketiga adalah kasus tunting di Pati hingga 6,1%. Yang keempat adalah peredaran narkoba di Pati yang sangat memprihatinkan. Dan yang kelima adalah isu pembangunan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial yang kami dapat lihat dalam RPJMD Kabupaten Pati. Teknik analisis APKL yang kami pilih bisa terlihat di layar dengan ranking 1, yaitu isu pembangunan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Pada teknik USG atau urgensi, seriousness, growth, kita ambil 3 besar dari ranking 1, 2, 3, kemudian kita analisis sehingga mendapatkan ranking 1 ada 2 isu, yaitu yang pertama adalah isu pembangunan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah berita hoaks COVID-19. Karena kami adalah tenaga pendidik, kami mengambil isu pembangunan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Pada fishbone diagram, kita ambil masalah yaitu pengangguran meliputi kurangnya skill, kemampuan berwirausaha, kurangnya tenaga pendidik, meliputi persabaran tidak merata, pengangkatan tidak sebanding dengan pensiunan, kemudian yang ketiga adalah terbatasnya sarana prasarana, meliputi perawatan fasilitas umum kurang maksimal, kurangnya pendanaan untuk fasilitas sekolah. Yang terakhir adalah pola pikir, yaitu sulit menerima perubahan dan karakter masyarakat daerah pantai cenderung keras. Dampak yang timbul apabila masalah tidak diselesaikan adalah 1. Meningkatnya kriminalitas. Yang kedua adalah menurunnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga adalah menurunnya kualitas dan keterampilan masyarakat Kabupaten Pati, dan yang keempat adalah meningkatnya masalah sosial masyarakat Kabupaten Pati.
Selanjutnya, untuk narasi bisu dibagi menjadi 3, yaitu tentang topik. Apa topiknya? Yaitu isu pembangunan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Di mana dan siapa? Yaitu masyarakat di Kabupaten Pati. Kemudian, seberapa parahkah? Yaitu kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial di pemerintah Kabupaten Pati bersifat sedang. Selanjutnya, saran untuk pencegahan dan antisipasi terhadap isu tersebut, yaitu nomor 1 adalah meningkatkan akhlak budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan program UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Yang ketiga adalah pemberian beasiswa pendidikan S1, S2, S3 sebagai upaya peningkatan kualifikasi para pendidik di Kabupaten Pati. Yang keempat adalah mengadakan pelatihan atau diklat bagi guru. Dan yang terakhir adalah memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat. Nah, bagaimana peran kita sebagai ASN? Sebagai ASN, kita harus mampu meningkatkan kualitas diri sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dengan cara 1. Ikut serta dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah memberi contoh atau teladan untuk masyarakat. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dan berkontribusi positif untuk pemerintah. Dan yang keempat, tidak ikut menyebarkan berita hoax.